Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Briansyah Abdullah dari kelas 5B Program Studi Manajemen semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi keuangan dengan topik pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan dalam keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kakak saya sendiri terkait pengalaman beliau dalam mengatur keuangan rumah tangga, mulai dari prioritas utama, penyusunan anggaran, sumber penghasilan hingga pesan dari dan nasihat untuk saya. Harapannya video ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai praktik literasi keuangan dalam kehidupan nyata. Selamat menyaksikan. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berliana Karisma Melawati. Saya kakak dari Briansyah Abdullah. Di sini saya bekerja sebagai guru SD. Saya memiliki satu suami dan satu anak. Usia pernikahan saya 18 bulan. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mbak Risma sekarang kan sudah memiliki anak yang masih bayi. Dalam kondisi seperti ini, saya ingin belajar dari pengalaman Mbak Risma. Menurut Mbak Risma, apa saja yang menjadi prioritas utama dalam mengelola keuangan keluarga, khususnya ketika sudah memiliki tanggung jawab terhadap anak kecil? Ya, prioritas utamanya adalah karena saya sudah memiliki satu anak ya, yang mana anak saya masih bayi. Mungkin ada beberapa untuk prioritas utamanya, yaitu terkait tentang susunya, kemudian popoknya dan perlengkapan yang lain sebagainya juga, karena kan masih bayi lebih sensitif untuk kebutuhan kan masih banyak harus dilengkapi. Selain itu juga untuk rumah tangga ya, seperti listrik, terus untuk makan ya, terus apalagi ya selain itu, kebutuhan dapur juga, terus kebutuhan sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Berarti anak itu tetap menjadi prioritas utama ya dalam keuangan Mbak? Ya, tetap anak nomor 1. Lalu untuk poin yang kedua, selama menjalani rumah tangga, setiap keluarga tentu punya cara masing-masing dalam mengatur keuangan. Untuk Mbak Risma sendiri, apakah Mbak Risma dan suami membuat anggaran keuangan khusus atau lebih sering mengatur dan membahasnya melalui diskusi bersama? Kalau saya pribadi lebih sering ke diskusi bersama ya. Jadi saya dan suami saling terbuka terkait apa saja yang dikeluarkan untuk pengeluaran, kemudian pemasukan, itu saling komunikasi. Karena apa ya, itu tadi, untuk saling komunikasi jadi lebih lebih tertata, maksudnya untuk keuangannya apa saja yang diperlukan, kemudian yang anggaran-anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga, itu kita saling komunikasi gitu. Jadi tidak dicatat, tapi ya saling komunikasi saja antara saya dan suami. Yang penting itu transparan ya? Ya, benar. Saling transparan, saling terbuka. Apa saja untuk pengeluaran, dari mana uangnya, semuanya saling terbuka. Itu merupakan kunci dari, yaitu tadi, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga kami. Lalu untuk poin yang ketiga, saya juga ingin memahami bagaimana alur pemasukan dalam keluarga Mbak Risma sendiri. Apakah Mbak Risma berkenan? Ya, boleh. Kalau alur dari keuangan, pemasukan ya. Kalau boleh tahu, dari mana saja sumber penghasilan Mbak Risma dan suami yang selama ini menjadi dasar pengelolaan keuangan keluarga? Dari yang pasti, yang pokok dari suami, gaji suami sendiri. Dan alhamdulillahnya tambahan dari saya juga, karena saya juga bekerja. Jadi ada tambahan dari saya, yang pokok dari suami gitu. Berarti gaji itu dari dua belah pihak ya? Ya, sama-sama dari suami dan saya sendiri. Menurut Mbak Risma sendiri, dengan gaji seperti itu apakah lebih baik atau bagaimana? Ada kelebihan atau kekurangannya enggak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, semuanya saling mencukupi dan tercukupi.
terakhir nih, sebagai adik yang masih kuliah dan belum berkeluarga, saya sangat menghargai pengalaman Mbak Risma dan suami. Apa pesan dan nasihat yang bisa kalian berikan kepada saya agar kelak bisa mengelola keuangan dengan baik? Ya, pesan dari saya ya, jangan mengikuti standar kehidupan orang lain ya. Sesuai dengan kemampuan kamu sendiri saja untuk kehidupan yang kedepannya. Terus yang pertama itu, yang kedua menabung sejak dini. Kan Mas Emir belum menikah nih ya, masih single, jadi harus menabung sejak dini. Kita nggak tahu ya kedepannya itu nanti kebutuhannya seperti apa, atau kehidupan kedepannya itu nanti bagaimana, kita tidak tahu. Setidaknya kita memiliki tabungan di masa yang sekarang. Sebelum kamu menikah, kamu harus punya tabungan, apalagi seorang laki-laki. Itu kan menjadi pokok dari keluarga, dari inti dari keluarga gitu. Jadi harus punya tabungan terlebih dahulu untuk menikah kedepannya nanti, jadi tidak menyusahkan orang tua gitu. Selain itu juga yang ketiga untuk Mas Amir ya, nggak usah terburu-buru, fokus dulu kuliahnya, karirnya kedepannya seperti apa. Karena kan laki-laki tidak terburu-buru untuk menikah ya, memang nantinya bakal menikah, tetapi tidak usah terburu-buru, sesuai mengalir saja, berjalan seiring berjalannya waktu. Tidak usah melihat, oh temanku sudah sampai sini, saya kok masih sampai sini, tidak usah. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan yang lainnya. Kamu akan berjalan sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Tidak usah membandingkan dengan temanmu atau orang yang mungkin lebih, atau istilahnya lebih baik atau lebih dari kamu. Karena kamu mempunyai kemampuan sendiri. Baik, terima kasih banyak Mbak Risma atas penjelasan yang sangat bernilai dan penuh ketulusan. Wawancara ini membuat saya semakin memahami betapa pentingnya perencanaan, kedisiplinan, serta komunikasi yang terbuka dalam mengelola keuangan keluarga. Semoga apa yang saya pelajari hari ini dapat saya terapkan dengan baik di masa depan ketika saya membangun keluarga saya sendiri. Dan semoga keluarga kita selalu diberi kemampuan untuk mengelola keuangan dengan semakin bijaksana dan bertanggung jawab. Sekian wawancara kali ini dengan kakak saya Mbak Risma. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.